Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan dengan 11 Rajab 1442 Hijriah atau 23 Februari 2021. Kita kembali ke rubrik kita bersama yang insya Allah sama-sama kita tunggu-tunggu, yaitu Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dan di studio kami ditemani beberapa kru, dan alhamdulillah di sini kami dalam kondisi yang insya Allah sesuai dengan doa kita bersama. Dan Ana berharap juga antum yang saat ini juga sedang mengikuti acara ini bisa dalam kondisi yang sehat walafiat, dan insya Allah juga sedang mengikuti di acara Anda bertanya Ustadz menjawab ini, dan berharap nanti pada saat apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat IG Bali Mengaji ataupun juga fanpage dari Bali Mengaji. Dan insya Allah di tengah-tengah kita malam ini juga sudah hadir Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultanah LCMPDI Hafidhahullah Ta'ala. Mari kita sambut bersama. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum semua sehat semua. Di situasi seperti ini ya Ustaz ya, tentunya kesibukan antum kan luar biasa. Selain juga mengisi kegiatan di tempat, anak dengar antum masih di ini juga ya Ustaz ya, di Ketua Komisi Dewan Fatwa MUI. Iya. Alhamdulillah lah kita masih dipercaya ya oleh teman-teman untuk ya mengetuai, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah seperti itu. Doakan aja insya Allah. Dan bisa nanti lebih istilahnya bermanfaat, sekaligus juga bisa membuat regenerasi yang baru Ustaz. Insya Allah. Di lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia, terutama di Provinsi Bali Ustaz ya. Insya Allah seperti itu. Karena kan anak lihat murid-murid antum juga sudah banyak kan gitu Ustaz ya. Insya Allah, doakan insya Allah, mudah-mudahan. Mungkin ada ini Ustaz yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah yang saat ini sedang mengikuti live-nya Anda bertanya Ustaz menjawab ini Ustaz. Yang penting sebenarnya memohon kepada Allah, ya berdoa agar diberikan keberkahan waktu, kemudian ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama kesehatan ini, tetap menjaga ya kesehatan, jangan sampai sakit. Karena beberapa barusan kita mendengar ada beberapa ustadz yang sakit, yang mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita memang membutuhkan mereka untuk berkiprah di dunia dakwah ini. Baik, barakallah. Iya, dan insya Allah memang kalau kita sakit kan, kalau fisik kita sakit kita ke dokter kan itu. Tapi kalau jiwa kita sakit ini, waduh, kalau tidak ada ustadz yang bisa membimbing kita, bingung juga Ustadz, sangat bingung gitu Ustadz. Benar. Tapi Ustadz, insya Allah sudah banyak terkumpul dari beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita yang bertanyakan. Ini ada, sampai saat ini sih masih sekitar ada 7 pertanyaan Ustadz. Dan mungkin antum sudah ini Ustadz ya, melihat beberapa pertanyaannya, terutama pertanyaan yang pertama ini Ustadz. Insya Allah pertanyaan ini memang bersambung dengan pertemuan yang minggu kemarin Ustadz. Jadi dari Fulanah yang ada di Panjer, ini beliau menanyakan terkait dengan masalah ibunya yang sudah jadi mu'alaf kan Ustadz ya. Kemudian permasalahannya adiknya yang sudah lepas dari Islam kan, Ustadz. Jadi pertanyaan beliau ini yang pertama adalah Ibu Ana bertanya ke 3 ustadz. Jadi masih berhubungan dengan ustadz yang mengetahui hal-hal yang masalah gaib. Dan semua jawaban ustadz itu sama, yaitu memang adik Ana diminta untuk mengembalikan agama Ibu Ana sebelumnya. Dan Ana sudah ingatkan kalau tidak ada, tetapi Ibu Ana memarahi Ana Ustadz. Sekarang Ana hanya bisa pasrah dan diam saja. Kalau Ibu Ana bahas masalah ini karena Ana takut Ibu marah, maka beliau ini penanya ini diam gitu Ustaz. Apakah sikap yang seperti ini benar Ustaz? Karena dia kan juga takut untuk berdebat dengan orang tuanya seperti itu Ustaz. Itu pertanyaan yang terkait dengan
permasalahan adik yang yang sudah jelas-jelas lepas dari keyakinan Islam. Keyakinan, Ustaz. ya. Betul, Ustaz. Barakallahu fiik ya fulanah ya. Kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian itu banyak bentuknya. Terutama ya kita berhadapan dengan keluarga. Ya. Bukan hanya kita, bahkan para rasul pun dari Nabi Nuh alaihissalam, ya putranya dengan istrinya, kemudian Nabi Lut alaihissalam, istrinya sendiri yang menentang Nabi Lut dan juga menentang ya Nabi Nuh alaihissalam dan diabadikan oleh Allah surah Tahrim. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ya berhadapan dengan ayahnya. Ini semua adalah ya, ujian yang Allah berikan kepada manusia. Nah, nanti ya di sini juga diberikan dua ujian, yaitu pertama adiknya yang murtaddah. Ya, adiknya yang murtaddah. Kemudian juga berhadapan dengan ibunya. Cuma ada kisah, ada cerita, ibunya ini sekarang sudah mulai dekat, yaitu sholat, ya banyak ya semangat untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dan ini sudah patut disyukuri, tentu perlu dijaga. Nah, bagaimana ya, yang pertanyaan anti, bagaimana sikap anti? Sudah benar sikap anti, yaitu memang kita harus mencari momen yang tepat ketika kita berbicara kepada orang tua kita. Bisa jadi kita harus menggunakan orang ketiga misalnya. Ya, misalnya jadi datangkan sahabat atau ustadz atau barangkali ada keluarga yang bisa diajak juga mengatur bagaimana kita bicara kepada orang tua kita. Nah, maka kita sebaiknya memang ya satu-satu nih dihadapi, karena ini ada dua sisi. Ya, dua sisi. Adik yang murtadah, ya kemudian sekarang ibu yang percaya kepada hal-hal yang ini. Ya, yang kemudian kalau bisa memang ya diarahkan dengan ustadz-ustadz yang bisa dipercaya, ya bisa dipercaya. Bukan kemudian bertanya dengan ini sepertinya orang pinter yang ngaku ustadz, ya kemudian bisa melihat hal-hal yang gaib. Nah, ini kita khawatir ya menggugurkan amalan yang telah dilakukan oleh beliau. Beliau kan rajin sholat sunnah tinggal ini. Dan memang ya nggak boleh dilepas, ya anti harus terus mendampinginya sekaligus berdoa, ya. Bukan mustahil di kemudian hari adik ini diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kembali kepada Islam. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita. Ya, tetap berupaya dan berusaha untuk ya kita menempatkan diri ya tentu kepada orang tua kita, hati-hati ya. Mereka ya mudah marah barangkali dengan keadaan-keadaan seperti ini. Kita harus pandai-pandai juga masuk ya dalam membahas seperti itu ini. Betul, Ustaz. Jadi memang sikap seperti itu sudah insya Allah sudah betul, Ustaz, ya. Apalagi memang si ibu ini kan setelah dia menjadi yang seorang muslim, kemudian dia sangat overprotective, dikatakan sih overprotective kan gitu. Apalagi terhadap anak-anak perempuannya yang berusaha jangan sampai bermudah-mudahan untuk bergaul dengan pria yang lain kan gitu, dengan pria yang misalnya ya bukan mahramnya seperti itu. Nah, menyambung pertanyaan beliau ini, Ustaz, yang kedua, apakah orang tua si penanya ini tetap berdosa? Karena kan dari beberapa ada yang bilang bahwa kalau anak murtad itu kan berarti memang ada orang tuanya bagaimana mengawasinya kan gitu. Sedangkan orang tua kan sudah berusaha untuk ikhtiar dan berdoa gitu, Ustaz. Dan sampai beliau itu sudah tidak menganggap adiknya sebagai anaknya gitu loh. Artinya sudah hilang lah kan gitu, tidak dianggap. Bagaimana seperti ini, Ustaz? Kalau demikian apakah tetap berdosa sampai nanti dia ada hisab di akhiratnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Ini pertanyaan memang ada dilihat dari dua sisi. Yaitu yang pertama, kalau misalnya
tua tersebut bersikap seperti dayuth. Dayuth itu membenarkan atau membiarkan ya, maksiat terjadi di rumahnya. Sudah tahu misalnya anaknya ya bergaul dengan pergaulan yang bebas, yang nyerempet-nyerempet kepada yang haram, ya lalu dibiarkan. Ini mohon maaf ini juga para orang tua ya, kadang-kadang kita ini lalai dengan gadget yang ada di genggaman anak-anak kita ya, tanpa kontrol yang ketat anak-anak kita ini berselancar di dunia maya yang tidak jelas. Wa'iyadzubillah kalau seandainya berhubungan dengan misalnya kalau anak gadis berhubungan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya ya, anak yang Joko ya berhubungan dengan ya juga sebaliknya sama sekarang. Jadi nggak bisa kemudian kita katakan oh susah memelihara anak gadis ya, anak pejaka pun juga susah ya kalau seandainya kita tidak kontrol. Apalagi sekarang pergaulannya boleh dikata tidak ada sekat, tidak ada sekat kan. Bahkan ketika berada di ruang yang tertutup pun ya mereka bisa bebas untuk bertemu. Nah ini teman-teman sekalian ya, terutama para orang tua ya, maka kita harus ya tidak terlalu gaptek ya, terhadap teknologi. Dilihat itu sekarang banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang baru ya, media sosial yang mesti kita memang para orang tua ini juga belajar. Alhamdulillah kalau kita punya sekolah itu ya aktif di dalam memberikan informasi kepada ya wali muridnya. Ya, kita punya juga tempat pendidikan di kami itu harus terupdate benar ini ya. Jadi para guru kami yaitu mereka mengikuti perkembangan ya teknologi yang sekarang, yang anak-anak digantung itu apa dia. Ya. Dan kita tidak lain ialah untuk memberikan arahan. Memang sifatnya seperti ya anak panah ya. Jadi ada yang yang busurnya yaitu yang kuatnya, ada yang lenturnya. Tinggal kemudian kita arahkan anak-anak kita ini. Yang mana ya kita nggak menginginkan mereka ini ya, benar-benar ya, jatuh di dalam dunia yang gelap. Apalagi kejadian pada saudaranya Fulanah ini yang naudzubillah min dzalik seperti itu ini. Ini ya untuk kita para orang tua harus hati-hati di sini. Ya, kami juga ada beberapa ya, sebab di antara membuat ya, tempat pendidikan ini, yaitu kita ingin membuat milieu yang memang seakidah, seiman, yang mana ya tidak lain ialah memberikan memberikan penjagaan kepada mereka komunitas ini. Nah, kalau seandainya ini lepas kontrol, nah kita kembali pada ya lingkungan. Ya, kita tidak bisa sendiri bekerjasama. Kemudian di sisi yang lain, ketika kita sudah berupaya ikhtiar barangkali, ya, tapi lingkungan yang sangat kuat barangkali, kemudian mereka ya terus gencar di dalam memberikan perlawanan ini. Sementara kita ini ya hanya sebatas himbauan. Ya. Nah di sini teman-teman sekalian ya, sekarang ini dunia mulai ya dipengaruhi kadang-kadang pendidikan yang sifatnya keras ya, mulai dijauhi. Padahal dulu kan bagaimana sih orang tua kita ini kalau ngelihat anak misalnya ini belum pulang ya bisa dicari dan
Pengalaman anak juga seperti itu. Dan Cari anak orang ingat tua. betul orang tua kita ini, kalau Isya belum ada di rumah, dan kalau pulang lewat daripada Isya, Diinterogasi diinterogasi, kemudian dimarahi dan Iya, sebagainya. betul. Nah sekarang orang tua kadang-kadang beranggapan ini biasa. Nah mudah-mudahan ini menjadi ini, dan insya Allah kalau antum sudah ikhtiar dan berdoa kepada Allah, memohon ampun, ya insya Allah ya dosa itu tidak akan ada istilah dosa waris sebenarnya. Tapi antum tetap berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Barangkali itu kesalahan kita di dalam mendidik di awal-awal. Iya, pada saat kita belum paham gitu. Ya, makanya ya Ali bin Abi Thalib ini, perkataan ini sering dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika ada 3 fase 7 tahun pertama, la'ibuhum sab'an, wa adibuhum sab'an, wa sahibuhum sab'an. Yaitu ketika umur 7 tahun pertama, ya kita mengajak bermain pada anak-anak kita. Tentu permainan-permainan yang bisa mendidik dia untuk membangun. Kemudian wa'adibhum sab'an, yaitu 7 tahun berikutnya. Nah ini yang kadang-kadang kita kelewat ini. Yang kita kelewat, yaitu mengajarkan ibadah-ibadah dari sholatnya, ya seperti kata Rasulullah SAW, ya alimu sibyanakum as-salah wa hum sab'a sinin wadribuhum wa hum asra sinin. Ya, ajarkan kepada anak-anak kalian itu sholat ketika mereka 7 tahun. Umur 7 tahun, umur kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Kemudian wadribuhum, ya pukul mereka, tentu pukul ya mendidik ya. Bukan kemudian ditonjok atau diajak berantem, bukan begitu ini. Ya kan, tapi pukulan pendidikan itu, mohon maaf, ini dari bokong sampai ke bawah. Itu menggunakan tangan. Ya, agar kita merasakan sakitnya. Jangan kemudian, maaf ini, harus hindari wajah. Kemudian daerah-daerah yang sensitif yang membuat ya anak kita sakit dan lain. Itu tidak mendidik malah, teman-teman. Oleh karena itu, jadi ya, boleh kita bersikap keras, ya, namun ada dasarnya, ya, yaitu dasarnya kita untuk menjaga mereka. Selama itu sudah kita lakukan, insya Allah pada 7 tahun berikutnya nggak terlalu berat kita. Kita ini kadang-kadang, teman-teman sekalian, ini terlalu manja yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Umur anak itu sudah masuk usia SMP, sudah pondokkan. Anak itu harus dibangun kemandiriannya. Lewat antum umur SMP, misalnya mau masuk SMA, susah untuk memondokkan anak. Nah itu teman-teman sekalian. Ya, barakallahu fiik. Ya. Memang pengalaman banget sih Ustaz, kalau sebagaimana Ustaz tadi membuat misalnya kan mengutip dari perkataan Ali bin Abi Thalib ya, tentang apa fase-fase tadi. Memang betul, kalau sudah melewati di usia tersebut, kalau kita ada keteledoran sebentar aja sudah. Masanya di 7 tahun yang ketiga, wasahibuhum sab'an tadi, ya, yaitu umur 15 sampai umur 21. Itu kita sudah memposisikan mereka ya untuk jadikan rekan, teman bicara. Iya. Nah, di sini kita akan mengorek ini, sini penting ini. Misalnya kita tanya sama anak, siapa yang kamu senangi dari lawan jenismu? Ini untuk mengetahui anak kita ini normal enggak? Ya kan? Atau sebaliknya, jadi kita juga jaga mereka, hati-hati ya. Nah, ya, kamu ini masanya belajar, jangan mikiri macam-macam. Nanti insya Allah ketika kalian sudah kuliah, ya, menempuh cita-cita, barangkali dimotivasi, ya, baru memikirkan itu. Anak-anak sekarang ini ingin coba-coba dari apa yang ditonton. Padahal kita hanya sebatas untuk mengetahui anak kita normal atau tidak. Apalagi sekarang zamannya LGBT, ya na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang dia senang sama teman sejenisnya, ya, atau juga ya pelaku ya bisek dan lain sebagainya, na'udzubillah min dzalik. Ya na'udzubillah min dzalik. Jadi ini perlu
para orang tua juga harus belajar, mau tidak mau. Dan Islam itu lengkap sekali dalam hal ini. Iya, Ya. memang orang tua harus perannya di sini yang tadi Ustaz juga sampaikan bahwa Ya. insya Allah kalau orang tua tersebut memiliki sifat apa ya istilahnya protektif dalam artian tahu hal tersebut memang bisa berbau kepada kemaksiatan. Nah, kita harus sebagai orang tua harus jauh-jauh sebelumnya udah melihat ini pola seperti itu, insya Allah hal tersebut tidak membuat kita berdosa lah Ustaz ya, karena sudah ada upaya dan ikhtiar yang tadi Ustaz. Baik, oke. Terus kemudian pertanyaan dari Fulan ini juga Ustaz, bukankah ini takdir Allah Ustaz? Nah, Afwan, anak kasihan dengan orang tua anak karena dikarenakan banyak orang yang selalu bilang makanya kalau punya anak cewek itu dipondokin, diajarin agama dan lain sebagainya. Apakah itu seperti itu Ustaz ya? Barakallahu fiik. Kalau kita berbicara tentang takdir ini memang ada ya hal-hal yang sifatnya ikhtiari, yang bisa kita pilih, yang bisa kita tempuh sendiri kita sendiri. Dan ya mungkin sebagian orang seperti yang dikatakan ini benar itu. Memang kita punya anak perempuan itu harus dia diasramakan, dipondokkan. Tentu kita telah milih juga profil pondoknya. Iya, macam-macam. Ya, kita harus melihat siapa pengasuhnya, kemudian bagaimana outputnya, kemudian juga apa juga kurikulumnya di dalamnya. Jadi jangan asal saja masuk ke pondok. Ya, dan harus bertanya pada para ustadz, dilihat dia gimana nih kalau masuk pondok di sini, apa ini ya, pernah ada hal-hal yang negatif dari pondok tersebut. Jadi harus benar-benar bertanya kepada orang yang paham. Bertanya orang yang paham ini, dan benar. Jadi perkataan orang seperti itu memang. Dan kita harus cari. Jadi kalau kita mau masukkan anak kita ke pondok itu minimal kelas 5 SD dia sudah survei. Survei dia kelas 5 SD setahun sebelum dia survei, dia ajak minimal ada 3 pilihan pondok pesantren yang dia harus survei. Jadi waktu liburan anak-anak sudah diajak ke situ, anak-anaknya sudah diajak itu, ini pondok yang ini, dan ya ayah atau ya ibu sudah keliling cari informasi tentang ini, lihat ini, ya, dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, terutama dari nanti SPP-nya dan sebagainya disesuaikan. Kemudian juga kalau Ana sering menganjurkan yaitu ketika di situ ada enggak keluarga yang di daerah itu. Jadi sehingga ketika ada apa-apa dengan anak kita lebih cepat dengan saudara kita atau keluarganya kita yang bisa membantunya. Itu diantaranya. Nah ini apakah kembali kepada ini? Apakah termasuk takdir? Iya. Memang qadarullah ma syaa fa'al. Kalau seandainya kita ini meremehkan hal ini, maka bisa terpengaruh anak kita dengan lingkungan. Iya kan? Kata Rasulullah sallallahu ma min maulidin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwahidani aw yunasirani aw yumajisani. Tidaklah seorang anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya menyebabkan dia Yahudi, menyebabkan dia Nasrani, menyebabkan dia Majusi. Sebodoh-bodohnya orang tua nggak akan pernah ada mengatakan, nak kamu murtad sana, nggak ada. Tapi sepandai-pandainya orang tua nggak sadar kalau dia menyuruh anaknya murtad. Ketika dia menyekolahkan anaknya, menyekolahkannya ke lembaga non muslim, ya kemudian dia terpengaruh di situ. Anda pernah bertanya, kenapa ini ibumu sekolah di sana? Karena bersih dan disiplin. Ya, memasukkan anak itu di sekolah non muslim alasan cuma ini saja, karena bersih dan disiplin. Padahal apa? Tidak kurang itu. Ya, sekolah Islam itu sekarang bersih dan disiplin. Nah inilah yang harus diperhatikan juga oleh orang tua. Karena antum, na'udzubillah min dzalik ya, tidak ada yang antum dapati sekarang ini kecuali apa yang kita lakukan tempoh hari. Maka bagaimana caranya? Yaitu berdoalah, meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dikembalikan. Karena la yardul qadha illa bid-doa. Enggak ada yang bisa menolak qadha, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan doa.
Jangan lepas, walaupun ini anak barangkali lepas dari kita, berdoalah. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Dan saya berharap si adiknya, si Fulah anak ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban antum. Ya. Allah semoga Fulanah ini bisa tetap istiqomah untuk tetap berkomunikasi dengan baik terhadap ibunya dan juga berusaha untuk berdoa selalu untuk bagaimana adiknya nanti bisa mendapatkan. Baik, insyaallah. Insyaallah. Kemudian pertanyaan kedua dari saudari Rai di Denpasar, Ustaz. Pertanyaannya, menurut syariat, apa boleh saya sebagai seorang istri meluangkan waktu untuk membantu kakak kandung yang sedang membutuhkan pekerjaan dengan cara kerjasama berdagang dengan sistem bagi hasil? Nah, di mana si penanya ini dia sebagai pemodal, meskipun di sini disebutkan bahwa modalnya tersebut adalah meminjam dana dari suaminya, dan hal ini juga sepengetahuan dengan si suami gitu. Jadi bagaimana istilahnya pertanyaannya ini karena posisi saya sebagai istri punya tanggung jawab juga di rumah. Hal ini suami sudah mengizinkan dan sebagainya. Istilahnya bagaimana ya Ustaz ya? Saran Ustaz agar hal ini bisa berjalan dengan baik. Artinya dia juga bisa membantu kakak kandungnya dia, terus kemudian urusan di rumahnya juga istilahnya tidak terbengkalai dan sebagainya. Intinya memberikan saran yang terbaik bagaimana Ustaz, seperti itu Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Jadi si Fulanah ini Masya Allah mempunyai niat yang tulus untuk membantu keluarga, terutama kakaknya. Mudah-mudahan nanti niat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini teman-teman sekalian juga pemirsa Bali Mengaji, kita ini kadang-kadang bisa pecah dengan saudara, bahkan juga karena khawatir juga dengan pasangan hidup kita ini gara-gara harta. Gara-gara harta. Ini fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar ini adalah persoalan dari harta ini. Maka hendaknya kita membuat perjanjian. Kalau namanya kerjasama, sekecil apapun karena memang Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah ayat yang terpanjang. Ini surah yang terpanjang, kemudian ayat yang terpanjang di ayat 282 itu Allah memberitakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau seandainya kalian itu wahai orang-orang yang beriman, kalau seandainya kalian itu yaitu ada kaitan kerjanya hutang piutang pada waktu tertentu, maka disuruh kita mencatat, harus ada hitam di atas putih. Misal nih, Ana melihat beberapa pemerhati ekonomi syariah itu memberikan saran ini untuk memberikan saran, nanti bisa membuka bagaimana kita bekerja sama dengan saudara kita, itu pasti dianjurkan terutama dalam hal kerjasama ini. Kalau misalnya anti yaitu mudharabah sifatnya, yaitu bagi hasilnya berapa persen? Berapa persen tergantung disepakati. Kalau anti membantu ini berapa persen? Jadi uang dari suami itu tercatat sudah berapa misalnya. Taruh sekarang 10 juta misalnya. 10 juta. Lalu kemudian apa yang mau diusahakan? Ini kakak sebagai orang yang menjalankan usaha ini. Tadi kalau tidak salah dia ikut juga bekerja. Apakah kemudian sekarang nanti bagi hasil mungkin nanti sekali-sekali di sana bagi hasilnya entah itu 50%, sama-sama 50%, atau barangkali 60%, 40%. Mungkin pemodal 60%, atau yang menjalankan 40%, 35%, 30%, 70%, tergantung sepakatan.
ya setelah dikurangi dengan operasional biasanya. Misalnya sewa toko, ya bayar listrik, itu harus ada tercatat. Dan ini memang kalau awal-awal sih agak berat. Tapi kalau seandainya kita sudah terbiasa mencatat ya berapa pemasukan kita tulis ini. Ya, dulu anak juga berdagang, dulu ikut orang tua. Itu sekecil atau apapun itu dicatat nanti kemudian memang agak ribet tapi enak sekali kalau kita terbiasa mencatat, ada pembukuan yang jelas, ya di barang ya stoknya ada berapa, itu dijalani saja. Di awal memang agak berat, tapi kalau sudah dijalankan insya Allah, apalagi sekarang banyak aplikasi yang membantu, banyak memudahkan, ya buka ini dan itu nanti kemudian bisa langsung kelihatan bagi hasil. Dan mohon maaf sekarang saya bukan tidak percaya kepada yang diberi modal, ya. Namun kadang-kadang ya mohon maaf sekali meremehkan karena dia tidak merasa mengeluarkan uang. Nah, ini kan juga punya adik saya nih. Tidak ada target, tidak ada tanggung jawab juga. Tidak ada tanggung jawab ini. Mestinya buka toko, ya kemudian ya tutup, ya, atau warung kemudian ini. Jadi banyak tutupnya daripada banyak bukanya. Ya kadang-kadang terbalik orang ini. Jual warung Senin Kemis bukanya. Padahal orangnya puasanya Senin Kemis. Kan gitu ininya. Jadi kan sehingga yang punya modal mungkin jengkel juga nih akhirnya gua juga yang kerja nih. Ya kan begitu. Ini juga ya harus diperhatikan, harus ada kesepakatan. Kalau seperti itu ya saya lebih baik ya yaitu hutangi saja, putus sudah. Nggak usah kerjasama. Sudah. Nanti khawatirnya mohon maaf ini mohon maaf saya. Jadi kalau kita model kerjasama itu harus tegas. Apalagi sama saudara. Jangan sampai keluarga kita yang jadi korban. Ya, kita belai kakak kita, tapi kita berkelahi sama suami kita. Lebih baik kalau begitu nanti ikhlaskan, sudah selesai hutang. Karena jangan sampai mempengaruhi ya keluarga kita. Istilahnya itu ini nasihat dari para ulama. Jangan seperti lilin kal misbah yudi'u haulahu wa yahruk nafsahu. Ya. Yaitu seperti lilin itu apa? Menyinari sekitarnya tapi membakar dirinya. Mengorbankan diri sendiri. Hatta itu keluarga. Yang paling dipertahankan itu adalah justru ya keluarga kita. Ya. Suami harus ditahan. Karena Anda sekarang sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak Anda. Jadi jangan kemudian akhirnya gara-gara seperti ini ya lalu pecah keluarga. Nih, perhatikan ini. Makanya dari awal tadi yaitu catat berapa modal. Kemudian apa dievaluasi. Ya, berapa dapat per harinya, berapa ini. Evaluasi dan itu harus ada perjanjian. Kalau misalnya dia memang ahlinya dia jalan-jalankan warung misalnya. Oh dia ahli, dia teliti nih. Lihat berapa ini. Nah ini bisa diteruskan, bisa dikembangkan, dibesarkan. Nah itu yang harus dilihat, dievaluasi. Apakah kemudian ya, ada layak enggak dia, namanya studi kelayakan. Nah nanti tadi yaitu pendampingan. Lihat nanti dievaluasi dia. Ini minggu ini berapa hasilnya. Ya kemudian 1 bulan ini masuk enggak penghasilannya. Saya juga ada pengalaman seperti itu masalahnya. Kalau layak kan otomatis bisa jadi ditambah modalnya lagi. Iya. Bisa dilanjutkan atau bisa jadi berhenti saja. Berhenti. Kita berikan ini aja suntikan dana dalam catatan berhutang saja. Berhutang aja sudah. Ya ini istilahnya lebih selamat daripada kita ini. Mohon maaf ya. Kalau misalnya warung itu. Warung tuh saya dulu pernah buka ya jual bakso gitu. Itu dia harus sehari itu 400.000. 400.000 kurang lebih 5 kilo dan sebagainya. 400.000
ya kotornya 12 juta itu 1 bulan. Kalau ukuran berarti keuntungan itu bisa 100%. Ini 100%. Kalau kurang daripada itu, itu antum harus dia harus evaluasi. Ya, harus evaluasi ini. Berarti jangan diteruskan, jangan dibesarkan modal itu. Nanti habis semuanya. Ini habis semuanya. Nah, ini yang kita harus ya tegas sehingga nggak ada yang dirugikan. Jadi evaluasinya berapa lama itu? Sebulan kah, 2 bulan kah, 6 bulan kah? Itu harus dikontrol. Jangan nanti setelah itu habis, kemudian akhirnya ribut. Ini harus jaga juga. Jadi hubungan suami istri nanti ini tetap terjaga, hubungan kakak juga harus terjaga. Iya. Allah. Memang itu kadang kan yang terjadi umumnya memang karena sudah punya adik sendiri, saudara sendiri. Meremehkan itu rata-rata. Jadi maka kadang-kadang anak kurang menganjurkan kalau mau kerjasama dengan saudara itu kurang bagus tuh kalau ini. Tapi anak kurang menganjurkan karena pengalaman pasti akan meremehkan. Ya ini punya saudara sendiri. Iya. Itu wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah dari Jawa Barat, Ustaz. Ini sedikit cerita tentang bahwa pengalaman si penanya ini pernah terkena syubhat dari keluarga terkait dengan penilaian mengenai orang-orang yang salafi itu kasar dan jutek. Dan hal ini pun pernah dirasakan oleh penanya saat awal-awal dia ngaji sunnah kan itu. Namun alhamdulillah berkat taufik Allah penanya terjaga dari syubhat tersebut dan sampai sekarang masih tetap ikut kajian. Namun semenjak si penanya bertemu dengan teman-teman kajian yang dia kategori jutek dan kasar tersebut, dia sedikit menghindar dari mereka dan bahkan tidak mau berinteraksi dengan mereka, yang seterusnya sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak tertular akhlak buruk mereka. Apakah sikap seperti ini yang sikap yang salah? Dan akhirnya kan memilih-milih teman kajian ini jadinya. Dan beberapa kajian orang-orang yang sikap kasar dan tidak ramah ini yang rata-rata memang aku salafi, Ustaz. Itu seperti itu. Jadi bagaimana, Ustaz, pandangan antum terkait dengan pertanyaan dari Allah yang dari Jawa Barat ini, Ustaz? Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Jadi ikhwan sekalian rahimakumullah, bimbingan Allah dan Rasul itu harus dikedepankan lebih dahulu. Ya, daripada hanya mohon maaf dalam tanda kutip adalah ustadz-ustadznya ini takut kehilangan jamaahnya. Ya kan. Ini yang kita sayangkan ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di surah Ali Imran ayat 159 itu. Bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya, maka disebabkan rahmat Allah ya, kamu itu berlaku lemah lembut ya. Kalau seandainya kaku dan kasar, maka orang-orang akan lari. Ya, orang-orang lari dari sekitarmu. Nah, ini jadi teman-teman sekalian, ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang disuruh? Fa'fu anhum. Kemudian wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Disuruh kita memaafkan, artinya memaklumi. Ya, memaklumi. Ya, bagaimana ya karakternya orang tuh beda-beda misalnya. Ada yang kasar, ada yang ini. Kita juga harus maklumi lah. Ya, kalau antum bisa bersikap seperti itu, ya cuek misalnya di sekitar orang-orang yang punya jutek dan kasar ini, ya bolehlah antum ini ya, bergaul tetap sama mereka, tapi susah sekali, sulit sekali. Maka lebih baik memang ganti teman. Ya, saran antum ganti teman itu. Change friend gitu. Ganti teman. Ya, kita itu teman-teman sekalian lebih baik ya istilah ana yaitu cari banyak kawan, jangan banyak lawan.
mencari kawan tuh susah banget. Susah sekali. Mencari lawan tuh gampang ya, luar biasa. Antum misalnya, dia enggak ada, antum omongi aja. Udah jadi lawan antum dah. Omongin negatif saja. Ya. Itu udah jadi lawan antum. Tapi mencari ya kawan tuh susah. Kita kadang-kadang mengakui kelebihan teman kita atau lawan kita itu ya sangat berat. Sangat berat. Tapi meremehkan paling mudah. Ya. Yang menjelekkan itu paling mudah. Nah, maka ini jaga nih. Kalau saran ana, nggak apa-apa, antum cuek aja. Nanti akan terbiasa dengan kawan-kawan yang baru. Dan biasanya teman-teman sekalian ini yang kita ini jadi kontraproduktif. Ketika kita sikap kita yang kaku dan kasar, akhirnya semua itu kita curigai. Oh, ini apa ini orang kayak gini. Ya. Padahal belum tentu apa yang kita curigai. Ya, belum tentu. Ya. Kata Rasulullah SAW, yaitu habibaka haunan ma fa'asa yakuna baghidaka. Ya, cintailah temanmu itu atau kekasihmu itu ya sekedarnya. Bisa jadi dia menjadi lawanmu, menjadi musuhmu. Orang yang kau benci. Kemudian wabghud baghidaka haunan ma fa'asa yakuna habibaka. Kemudian bencilah lawanmu itu dengan sekedarnya saja. Yang bisa jadi dia jadi kekasihmu, sahabatmu. Jadi ya, kalau nasihat ana ini, lihat ini. Ini sebenarnya adalah dari firman Allah, dari hadis Rasulullah SAW. Kita disuruh ya, banyak mencari kawan, bukan mencari lawan. Dan ketika kita ya, taklim atau pengajian ini, banyak ustadz-ustadz yang bisa kita datangi. Ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan ya kebaikan, yang mengajarkan keramahan. Mesti banyak kok ustadz yang ramah. Yang aneh itu kalau antum tuh betah di ustadz yang kaku. Ya. Dunia enggak dapat apalagi akhirat. Iya kan? Itu yang kita itu yang harus kita pertanyakan dari diri kita. Wallahu a'lam. Siapa yang bisa menjamin seseorang itu masuk surga ini? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW. Masya Allah lemah lembut. Para sahabat lemah lembut. Ya katanya kita meniru salafus saleh. Iya. Bagaimana Rasulullah SAW? Ada orang Arab gunung kencing. Kencing di ini. Ketika semua sahabat berlaku kasar, teguh sama Rasulullah SAW. Ini pelajaran kencing orang Arab kampung ini banyak sekali. Masya Allah diambil pelajaran oleh para ulama. Jadi Rasulullah SAW Masya Allah masih gak apa-apa lemah lembut. Dan jadi sahabat ini orang yang sudah melanggar etika, melanggar agama dan sebagainya. Masih berlaku lemah lembut. Kadang-kadang kita ini sepaham, seakidah. Ya. Kayak jangan heran, gurunya sama, kitabnya sama. Ya. Tapi ya berbeda sikapnya. Ya ini yang kita ini. Ya sudahlah. Antum misalnya antum diomongi. Sekali lagi nih. Kalau antum dijadikan pembicaraan dia diomongi, alhamdulillah. Itu kalau seandainya benar, itu nasihat buat kita. Jadi cermin buat kita. Oh, iya. Saya memang seperti itu ya. Ya. Tapi kalau seandainya itu adalah fitnah ya dari dia untuk kita. Antum alhamdulillah dosa antum diambil oleh dia. Yang penting ya antum tetap baik sama dia. Cuma kurangi aja ya kumpul sama mereka, antum cari banyak kok teman-teman yang salaf itu. Salaf itu bukan satu ustadz atau dua ustadz, banyak ustadz. Nah itulah yang kita jaga nih sebenarnya. Sebenarnya bukan kita ngurusi orang kita ini. Kita ini ngurusi diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Perhatikan diri kalian dan keluarga kalian. Ya itu ini ya, sibukkan aja.
Insya Allah sibukkan kita dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiik. Baik. Hmm. Jazakallah Ustaz, atas jawaban antum tadi. Jadi memang harus apa ya? Ya itu tadi, kalau kita diomongkan itu sesuatu yang memang ada, benar ada dengan diri kita, Jadi alhamdulillah cermin sebagai nasihat buat sebagai kita. nasihat, sebagai satu, oh anak harus ada perbaikan Iya. nanti seperti itu. Tapi kalau tidak, ya sudah alhamdulillah. Nanti ada sedikit penggugur kesalahan Iya. kita. Dan kita alhamdulillah ada kehati-hatian kita, ada perhatiannya. Iya. Jangan kemudian kita sebaliknya. Kita ini suka sekali nyari kesalahannya orang. Nah, itu dia, Ngapain kita? Iya, Ya, kita ngapain kita nggak usah ngurusi orang. Antum kalau nyari kesalahannya orang nggak selesai-selesai. Cari kesalahannya sendiri. Nah, Iya kan? itu, Ustaz. Memang syaitan senang begitu. Ustaz. Begitu ini. Antum mau cari orang munafik, gampang cari orang munafik itu. Antum lihat di rumah antum sendiri. Kalau seandainya ada orang laki-laki malas sholat berjamaah keluar rumah, nah antum usir dari rumah itu, rumahnya antum. Kalau seandainya itu antum, ya udah antum berarti awana yang ini. Kalau orang lain kan dia melihat orang lain, dicari ininya, suka nyari kesalahannya orang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jazakallah atas nasihatnya, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari ini dari Palembang, Ustaz. Terkait masalah hukum memelihara kucing, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, mengenai hal ini, Ustaz? Taib, barakallahu fiik ya. Ini memang kucing adalah ya binatang peliharaan memang di sekitar kita. Ya. Rumahan lah, rumahan. Jadi dia kalau anjing memang itu ada larangannya, ya. Kucing ya memang dibolehkan atau dibenarkan kita memeliharanya. Tapi kalau anjing ya nggak boleh, Mas kalian. Kecuali ada keperluan-keperluan yang memang mendesak, misalnya jaga kebun, ya kita perlu anjing, ya. Ya kalau kita punya kebun luas itu, nah itu boleh itu. Ya, kayak sahabat kita ini Reja Abdul Jabbar itu, dia barangkali dia ada punya itu untuk menjaga lahannya begitu luas itu. Nah itu diantaranya itu. Tapi ya kalau tidak ada keperluan tidak boleh. Sementara kucing itu masih boleh. Cuma memang ada beberapa permasalahan tentang ya, orang yang suka kadang-kadang terlalu over. Ana melihat ada beberapa ya, orang terlalu hobinya ini berlebihan. Memperhatikan kucing ini lebih daripada manusia, lebih suaminya. Ya. Ada apa kucing Angola apa namanya? Kucing Anggora. Anggora, ya Anggora misalnya. Peliharanya banyak, ada yang melihara. Kenapa seperti itu, teman-teman sekalian? Ya sebagian ustadz tuh sampai ya kalau orang yang melihara kucing ini kan memang nggak murah tuh biaya makannya. Mahal sekali. Yang biasanya lah beli tongkol misalnya, ikan tuna, atau beli yang sekarang model makanan instan kucing itu belasan ribu harganya, nggak murah. Maka kata lihat daripada melihara kucing, mendingan ya, kasih uangnya daripada kepada tetangganya. Kucing nggak dipelihara dia bisa hidup sendiri, ya. Apalagi kemudian ya mohon maaf kadang-kadang ini kucing ini ada yang menimbulkan penyakit yang bagi wanita itu tidak dibenarkan. Nah itu yang kita ya dan itu membahayakan bagi ini reproduksi wanita itu hati-hati dengan ini ya. Jadi juga ya perhatikan ya kalau seandainya lingkungan kita ini banyak orang fuqara dan masakinnya, atau kita bisa berempati juga. Bayangkan Anda sekarang yang menjadi fuqara dan masakinnya, ngelihat ada orang kaya ya lebih perhatikan kucingnya daripada tetangganya. Nah inilah banyak sekali hal-hal yang dibuang. Kemudian juga ada juga yaitu tentang kucing ini boleh dipelihara, tapi jual belinya tidak boleh.
Karena dia kucing ini termasuk yang haram dimakan. Ya. Tidak boleh diperjualbelikan. Diperjualbelikan tidak boleh. Ya. Nah itu ini ya di antara hukum ya tentang kucing ini. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Nanti kalau bicara masalah memelihara binatang peliharaan banyak nanti, maksudnya panjang sekali. Ya. Pembahasannya, Ustaz, ya. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari saudara Heri Santoso di situ Bondo, Ustaz. Bagaimana perlakuan dengan mengubur ari-ari bayi yang baru lahir sesuai dengan syariat dan sunnah, Ustaz? Nah ini apa nih, kayaknya situ Bondo kan banyak lingkungan seperti apa, Ustaz? Dulu waktu ini pengalaman sebelum kita lanjut, Ustaz. Jadi pada saat mengubur ari-ari itu harus paling tidak mandi, Ustaz. Kemudian berpenampilan yang rapi, pakai wangi-wangian. Terus kayaknya kurang lebih mau berangkat sholat fardu gitu, sholat Jumat itu wangi-wangian, Ustaz. Seperti itu perlakuannya, dan itu insya Allah memang beredar di masyarakat, Ustaz. Benar. Apakah seperti itu, Ustaz, syariatnya, dan juga kalau tidak demikian bagaimana, Ustaz, kan seperti itu? Mungkin ada tambahan seperti itu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jadi ari-ari yang dimaksud ini kan plasenta ya. Iya. Atau tembuni apa namanya? Ya. Secara biologisnya memang plasenta. Plasenta itu biasanya dia berfungsi untuk ya sebagai saluran yang arus makanan. Ya, untuk janin ya, untuk janin. Kemudian ketika lahir dia keluar bersama janin ya, sama bayi. Jadi memang ada hadis ya, dan hadis ini memang tingkatannya lemah ya, lemah, tapi ini dijadikan pelajaran juga ya, yaitu dalam Kanzul Umal ya, Kanzul Umal itu. Jadi disebutkan dari Aisyah ya radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana ya'muru bidafni ya sab'atul ya asya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan ada 7 jenis yang dikuburkan itu. Di antaranya minal insan ya, di antaranya rambut, sya'ri ya, kemudian ad-dhufur yaitu kuku ya, kemudian darah ya, kemudian ya darah haid ya di sini ya, darah ya darah dan haid juga ini ya. Kemudian gigi ya, kemudian ada barangkali gumpalan darah ya, gumpalan darah. Jadi alaqoh ini bisa jadi gumpalan darah atau berupa daging. Kemudian yang terakhir adalah ya ari-ari ya, asyaimah ya, al-mashimah atau asyaimah, al-mashimah ya, al-mashimah ini ari-ari ini ya. Walaupun ini nanti ada pembicaraan, jadi dalam Jami' As-Saghir ya, hadis ini dikatakan ya lemah, namun dijadikan pelajaran oleh para ulama ya, di para ulama ya. Di antaranya adalah ya anjuran para ulama ini, yaitu di Imam Ahmad nih diperlakukan seperti ya mengubur ya rambut, kuku ya. Namun ya enggak ada keyakinan yang macam-macam itu ada sebagaimana sebenarnya. Ini hanya anjuran saja, ya, anjuran. Dan kemudian juga ya Imam Suyuti juga seperti itu ya. Semua bagian manusia ini ya, itu yang lepas dari manusia itu memang dimuliakan sebagaimana ya keseluruhan badan manusia ketika dia nanti meninggal. Jadi Imam Suyuti menyebutkan dalam Syama'il ya Asy-Syarifah ya. Nah, ini anjuran ulama. Adapun juga ya ini klinik-klinik tadi antum bilang ya, kebiasaan, kemudian ada yang dipakai kurungan, lalu itu kasih lampu, dikasih lampu, lalu supaya nanti anaknya pintar, kasih nanti ada pensilnya, ada buku ditaruh di ini. Ini banyak, bahkan ada juga ya sebagian etnis di
daerah kita ini dibuang di sungai supaya nanti anaknya merantau atau ke laut dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak ada sebenarnya dalam ini. Maka kemudian ada istilah ya, ini yang perlu ada kaidah ya. Kaidah ini ya dijadikan kaidah oleh para ulama. Ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya ini kaidah sebab ini nih. Ya, dan pada hakikatnya itu bukan sebab, adalah sebuah syirik kecil. Syirik kecil nih. Oh, kita nih memperlakukan hari ini seperti hal yang luar biasa barangkali. Ya, kita kurung, kita ini. Jadi seolah-olah kita berkeinginan apa yang kita lakukan, ya seperti misalnya antum tadi ya, keyakinan sebagian orang harus pakai baju yang rapi supaya nanti anaknya ganteng, rapi juga, penampilan bersih dan sebagainya. Ini dan itu bukan sebenarnya ada ini ya. Enggak ada sebenarnya, enggak ada tuntunannya, tidak ada. Ini bahaya nih, jadi ya, syirik kecil ini. Sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah ketika dia lahir, dia tumbuh pendidikannya. Ya, perhatikan Ustaz ya. Ya, kaulan sadidanya itu yaitu pendidikan yang benar. Wal yashalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qaulan sadida. Dan hendaknya setiap orang merasa khawatir terhadap generasi yang bakal ditinggalkan menjadi generasi yang lemah. Ya, iman dan takwanya atau ipteknya, ya, yang kalian harus takut itu akan tanggung jawab nanti ya, yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Maka kemudian Allah mengatakan wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kalian berkata yang benar, maksudnya apa? Memberikan pendidikan. Bukan kemudian menghidupkan keyakinan-keyakinan yang aneh, gitu loh. Memang sebab itu ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i misalnya orang berobat ya dengan cara meruqyah. Ya. Dan ruqyah ini dibenarkan, ini boleh. Kita mencari ikhtiar, barangkali ada orang yang aneh-aneh misalnya, lalu yang diruqyah dengan cara-cara ruqyah syar'iyah tentunya. Atau dihijamah, dibekam misalnya. Ini boleh seperti itu. Ini adalah sebab syar'i. Sebab kauni misalnya orang sakit beli ya obat panas, penurun panas, dia minum obat dia sembuh. Nah, ini ya memang ini dibenarkan boleh, tapi itu jangan kemudian meyakinkan itu sebagai ini ya. Ya, penyebabnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Ana dulu ingat ketika kuliah di Madinah. Ana waktu itu sakit cacar di tahun keempat. Jadi sakit cacar. Kemudian waktu itu kita ke rumah sakit itu gratis semuanya. Semua fasilitas itu gratis. Ana sakit cacar, ada orang Afrika itu sakit patah tulang dia. Kemudian yang satu lagi kalau nggak salah batuk-batuk, dia keras batuknya waktu itu. Itu cuma diperiksa nih dokternya, biasanya kebanyakan dokter orang Mesir. Ini tahu dokternya orang Mesir nih. Baca buku kedokteran tuh segini tebalnya buku tuh. Ini dibuka gini, Masya Allah di bukunya. Ini cuma lihat ini. Ya akhi kita sini. Nah. Terus ditulis dah. Habis ditulis itu resepnya kita ke apotek. Soedania di sebelahnya. Nanti habis itu kemudian kita datang lagi untuk berapa kali kita minum. Nah, catatannya sama dokter itu. Balik kita taruh gini. Kebetulan kita bersamaan nih bertiga nih. Taruh di mejanya. Loh, obatnya sama semua. Panadol obatnya. Kemudian ketika gitu kita ya tabib, kita bilangnya dokter, kenapa kamu nih? Syuf katanya. Ente tahu enggak? Ente kan talibul ilmi. Ente adalah pelajar, mahasiswa. Katanya ente sudah tahu yang menyembuhkan tuh Allah, ini cuma obat ente. Subhanallah, kita setengah jengkel ini yang namanya kurang asem ya. Udah mangkel itu luar biasa kita mangkel. Ini Masya Allah. Akhirnya kita ya setengah hati juga itu mau nerima. Ya Allah, Ana bilang inti buku setebal itu apa yang antum baca itu kalau obatnya cuma satu.
La ilaha illallah. Analgetik. Betul, ya Allah, saya bilang. Sudah, nanti pergi sana berdoa pada Allah, insya Allah sembuh katanya. Walaupun waktu itu hampir sebulan anak sakit tuh. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi masya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita setengah mangkel juga. Tapi memang benar apa yang dikatakan. Itu penyebab cuma tetap kita ikhtiar ya. Tapi barangkali stok obat waktu itu tidak ada ya. Wallahu alam ya. Nah itu diantaranya teman-teman sekalian. Jadi Iya. tidak ada ini saja. Tidak ada ketentuan yang khusus memperlakukan ari-ari. Ya, ini yang sebab yang terakhir itu yang sebab Ya. seperti ini. Nggak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Iya. Apa hubungannya? Nggak ada sama sekali. Yes, pokoknya istilahnya Ini yang tidak boleh. ditanamkan saja sudah. Benar. Ya, benar. Tapi memang Ana juga pernah diskusi sama orang tua kan gitu. Pernah menanyakan masalah itu. Kenapa sih kok harus ditutupin kurungan ayam dan diberikan lampu kan gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu memberikan logika kepada anak bahwa jadi kenapa harus disiramin juga. Jadi biar pada saat galian itu kan lunak tanahnya, disiram itu jadi padat. Ditutup kurungan itu kan biasanya khawatirnya diendus oleh binatang buas, Ustaz. Karena namanya juga ari-ari itu kan agak berbau amis ya, jadi mengundang binatang buas. Jadi dikurungin, dikasih lampu biar kalau ada apa-apa nanti ketahuan gitu loh. Jadi itu jawaban orang tua seperti itu. Logikanya masuk. Jadi tidak ada hal-hal yang aneh gitu. Jadi dari orang tua anak, oh alhamdulillah berarti tidak ada keyakinan yang aneh-aneh kan. Jadi seperti itu dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang logis kan. Apa perlu nanam ari-ari perlu stemper yang pakai mesin biar dipadatkan. Lebih padat lagi ya. Jadi tidak perlu dikasih. Cuman kadang-kadang yang aneh itu masih dikasih bunga. Nah, mungkin bunganya itu untuk mewangikan yang bau amisnya tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jangan sampai ada keyakinan yang macam-macam. Barakallahu fiik. Jadi cuman ana ya istighfar aja. Berarti ana waktu itu menguburkan dengan mandi dulu, pakai wangi-wangian. Iya. Ada diperintah sama orang tua, mertua soalnya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari saudari Yani terkait dengan dia kan bekerja, Ustaz ya, dari pukul 8 sampai jam 5 sore. Sehingga dia kadang-kadang nggak dapat istirahat kalau kerjaan banyak, apalagi pertanyaannya dia terkait dengan masalah sholat ini. Apakah sholatnya bisa digabung kan gitu, Ustaz? Apalagi dia kan juga agak kesulitan mencari tempat ibadah masjid di sekitar tempat dia bekerja, Ustaz. Jadi bagaimana, Ustaz, seperti ini mungkin solusinya, Ustaz? Taib, barakallahu fiik. Ini pertanyaan mungkin bagi pekerja yang sibuk barangkali. Allah alam tidak ada waktu jeda untuk sholat, ya waktu sholat. Nah, ada hadis ya Rasulullah SAW ya dari Ibnu Abbas nih radhiyallahu anhuma nih, hadisnya sahih ya, yaitu beliau ya pernah bertanya ini ya kalau itu ya yaitu jama'a Rasulullah SAW ya baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar, hujan. Jadi Nabi pernah menjamak ya sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu tanpa ada waktu itu tidak ada sebabnya, tidak ada sebab takut, tidak ada sebab hujan. Ya. Kemudian qila li Ibnu Abbas lima fa'ala dzalik? Qala kai la yukhrija ummatahu. Ya. Kemudian ditanyakan oleh yang belajar pada Ibnu Abbas ini, ya, kenapa Rasulullah SAW melakukan seperti itu? Ya, beliau mengatakan agar tidak memberatkan umatnya. Ya, umatnya. Jadi bagi penanya ini, ya, yaitu kalau seandainya sekali-kali itu boleh. Ya, kalau seandainya sekali-kali itu boleh. Tapi kalau sering kali, nah ini tidak boleh. Karena kita dalam keadaan mukim. Ya. Nah, sekarang ini musim hujan nih. Sekali-sekali memang kalau misalnya hujan deras, kita sholat maghrib misalnya, kita lihat nih kayaknya mau hujan deras nih.
Jamaah Ustaz ya. Jamak. Ya. Antum bersama imam, ini hujan sudah mungkin kayaknya kan kalau udah ada hujan yang gerimis-gerimis itu lama kan. Kita kadang-kadang mau pulang dulu atau tidak ada taklim di ini, lebih baik kemudian dijamak, ya. Dijamak, udah kita nggak usah balik lagi waktu isya. Bisa sekali-kali ya, itu dibolehkan. Ya, karena memang hadisnya sahih ini. Dan itu dilakukan secara berjamaah dengan imam yang tadi Ustaz ya? Iya. Imam rawatibnya Ustaz. Imam rawatib ya, ayo kita lah sudah sholat ini. Ya berjamaah. Apalagi musimnya bencana nih. Barangkali badrimin atau kawan-kawan misalnya dengan penduduk setempat di sana. Ya kan, biasanya kan begitu. Datang misalnya bantuan dari teman-teman dari daerah, mungkin musafir biasa saja lah. Tapi bagaimana dengan orang yang mukim di sana yang ikut juga membantu kita? Sekali-sekali dia boleh. Boleh dia. Misalnya banjir. Nggak bisa dia. Kalau dia nih dia kemudian dia mau nanti sholatnya kebingungan dia nanti. Nanti akhirnya teman-teman yang lain nunggui dia ini. Boleh sekali-kali waktu. Boleh. Yang tidak boleh adalah sering-sering. Ini boleh sering. Sekali-kali mungkin boleh. Ya. Karena mungkin keterbatasan waktu. Ya. Atau juga teman-teman barangkali yang di Jakarta misalnya daerah yang macet sangat. Ya itu boleh. Kemudian dia menjamak. Dia. Ketimbang dia kemudian dia perkirakan. Saya kalau di jalan nih kayaknya nggak bisa saya berhenti nih. Malah kesulitan Ustaz ya, apalagi itu boleh di menjamak, Jakarta berbeda kalau keadaannya seperti di Saudi yang jalannya luas kan gitu, biasanya suka ada mobil berhenti di samping ternyata dia melakukan sholat kan gitu. Bisa melakukan seperti itu Ustaz. Ya, kalau di sini kan susah. Kalau sudah macet kita berhenti di mana bahu jalan nggak ada lagi gitu. Malah menyebabkan kemacetan bertambah kan gitu. Jamak aja. Jamak insyaallah dibenarkan. Allahu a'lam. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya ini dari Saudara Rizky Sofwan Syah yang di Denpasar. Pertanyaannya, Bismillah, Ana seorang pegawai swasta, sering berhubungan dengan vendor. Terkadang ada vendor yang memberikan komisi berupa uang ataupun barang sebagai tanda terima kasih. Dalam Islam, apakah diperbolehkan? Apa status dan hukumnya pemberian tersebut dalam Islam? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik ya. Kepada Rizky ya, Safwan Syah ditanyakan. Purchasing biasanya Ustaz ini. Bagian-bagian pembelian biasanya. Iya, purchasing ini. Ini Rizky, ini nggak boleh ini. Yang kita khawatir ya adalah merupakan riswah. Nah, hati-hati ini. Riswah ini artinya pelicin atau sogok, ya, suap yang antum bisa goyah juga itu. Mestinya ada barangkali barang yang lebih bagus kualitasnya atau lebih murah, ya. Apalagi antum ini ditugaskan untuk itu pembelian tuh. Maka antum harus adil di sini dan lebih baik hindari hal-hal yang seperti ini. Kalau antum memang kerjaannya sebagai tukang belanja ini dari perusahaan dari ini. Hatta dia ngajak ngopi, nggak boleh. Karena antum akan berubah. Atau dia ajak ngopi, misalnya, kita ini tidak apa-apalah kita ini. Hati-hati dengan seperti ini. Ya, antum akan terpengaruh dengan hal ini. Dan bisa kemudian membenarkan apa yang dia tawarkan. Padahal barangkali barangnya KW sekian. Ya. Kita tahu, padahal ada nih barang yang bagus ini. Dan ini beberapa ikhwah yang pernah juga taklim seperti ini. Bagaimana Ustaz seperti ini? Ya, ininya. Ya nggak boleh. Antum sekarang merasa enggak kalau seandainya sekarang antum yang jadi bosnya. Lalu ada pegawai antum yang melakukan hal yang seperti ini. Jengkel enggak? Ada pegawai yang khianat yang seperti ini, gara-gara cuma diajak ngopi, digaji kasih hadiah dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati hal yang seperti ini.
Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan ya, dan ini apa status hukumnya pemberian tersebut ya haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini jelas ya tidak boleh hal yang seperti ini. Ya, jadi kita harus ya hati-hati dalam masalah ini. Ya, kelihatannya halal akan tapi justru ya seperti ini kita akan terpengaruh dengan Allahu a'lam. Jazakallah. Memang harus betul-betul ya, semua apapun profesinya juga kan Ustaz ya, biasanya kan pasti akan hal yang sekiranya menjadi kendala kemudian dicoba untuk dimudah-mudahkan. Artinya ada pihak yang ini harus diajak ini nih. Jadi Ustaz ngajak ngopi aja sudah sesuatu yang karena mungkin niatnya sudah ini Ustaz ya, niatnya agar urusan dia lancar kan gitu Ustaz. Itu yang kita khawatir. Kalau misalkan memang sudah biasa ngopi nih Ustaz, misalkan Ana dengan contoh Badrimin lah, dia punya toko kan gitu. Nah, dia memang mulai, tapi memang kebiasaan dari dulu sebelum dia kerja di situ Ana ngopi sama dia. Kayak gitu gimana kira-kira? Udah kebiasaan. Kalau kebiasaan enggak masalah, tapi kalau misalnya sekarang urusan tender, lalu karena hubungan kedekatan dengan kita teman kita misalnya, padahal memang ada tawaran beberapa vendor yang bisa menawarkan lebih baik dan lebih murah, ya maka kita mau tidak mau mohon maaf ya, kita bisa tidak untuk memberikan tawaran seperti ini. Ini bahaya ini kalau seandainya nanti ada auditor, dari mana nih, kemana duit ini? Anda jangan karena ini, dan itu kan kebiasaan seperti itu. Nah, kebanyakan ambruknya satu perusahaan itu gara-gara seperti ini, meremehkan. Ya kan, dia beli mestinya dia cukup untuk yang KW 1 misalnya, dia beli KW 10. Ya gara-gara hanya seperti itu, pasti sama-sama aja. Padahal kadang-kadang apalagi kemudian bantuan dari pemerintah pusat nih sampai ke daerah, kemudian ini yang sering ini kadang-kadang dibeli untuk misalnya satu barang, bantuan untuk petani, bantuan untuk nelayan, tapi apa bantuannya asal tuh dibelikan gara-gara apa? Saya mendingan beli sama dia aja lah, saya dapat bagian banyak nih. Toh sama barangkali. Ini teman-teman sekalian, ya Allah, ini termasuk korupsi. Nggak boleh. Akhirnya apa? Nggak bisa digunakan oleh petani atau nelayan tersebut. Nggak ada manfaatnya. Terbuang-buang. Ini gara-gara seperti ini dia penyakit nih. Makanya kenapa riswah itu diharamkan. Karena untuk menjaga kualitas, menjaga kemudian keamanan. Coba bayangkan. Kalau misalnya kerjaannya itu jembatan namanya. Lalu kemudian dikerjakan dengan asal-asalan, yang penting murah. Berapa banyak nanti korbannya di sana? Iya kan? Jadi katanya jembatan itu bukan ya karena mobil yang mulus yang lewat. Ya, bukan karena mobil yang berat yang lewat, tapi gara-gara mobil yang mulus yang lewat. Itu rusaknya jalan. Sebab apa? Kontraktornya ingin beli mobil yang mulus. Iya kan? Karena kontraktornya beli yang mulus, akhirnya apa? Dikurang-kurangi bahan jalannya. Dan kadang-kadang kita berpikir tuh yang aneh-aneh katanya. Kalau tidak dibuat seperti itu nanti tidak ada proyek katanya. Buat banyak. Ya kita harus hati-hati. Setiap kita ini dipertanyakan oleh. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Amirul Mukminin yang pernah itu kita contoh. Apa yang dikatakan? Kalau seandainya, ini kalau nggak salah di perkataan Umar nih, ini karena beliau jadi Amirul Mukminin. Kalau seandainya ada kambing kepleset di Baghdad, bayangkan jaraknya. Kambing kepleset di Baghdad, aku takut dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini cuma ibrah ya. Konon katanya seperti itu. Bukan manusia yang kepleset. Kadang-kadang orang masang paku,
ya supaya Masya Allah. bannya pecah, ya kan, nggak akan berasa seperti itu. Kadang-kadang juga sengaja itu dikurang-kurangi, ya, isi bahan bangunan atau bahan jalan dan sebagainya. Wallahi mas sekalian, hati-hati dengan ini. Apalagi barakallahu fiik, antum tanyakan di Caranya ini sini. ya Ustaz ya. Apa saja lah. Ya, kalau memang uang itu cukup untuk yang KW1, udah. Walaupun yang anti antum, misalnya teman antum bisa nggak menyediakan barang seperti ini, supaya dia termotivasi untuk menjual barang yang berkualitas gitu. Ya ini teman-teman sekalian, insya Allah ya hati-hati nih dengan seperti ini nih. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Memang Ustaz. Jazakallah khairan. Bagian di pekerjaan yang sering mendapatkan sorotan itu memang bagian seperti itu Ustaz. Iya. Karena biasanya tipsnya lebih besar daripada gajinya Ustaz. Betul. Rata-rata seperti itu Ustaz. Betul. Itu yang dilirik seperti itu sebetulnya Ustaz. Masya Allah ini sudah, dan banyak sih di ikhwan-ikhwan kita yang sudah ngaji ini, alhamdulillah mereka keluar dari posisi-posisi seperti ini Ustaz. Seperti itu. Menggiurkan sekali Ustaz. Baik Ustaz, kita lanjutkan lagi pertanyaan dari beberapa ikhwah ini yang dari IG juga ada Ustaz. Ini pertanyaan dari saudari Salmiah Lombok Ustaz, ini berhubungan dengan masalah tadi kita menyinggung masalah ari-ari. Ini ternyata pertanyaannya juga seputar bayi Ustaz, yaitu mencukur rambut bayi yang baru lahir dalam Islam Ustaz. Bagaimana hukumnya? Wajib atau sunnah atau hanya tradisi saja Ustaz? Barakallahu fiik. Ini kan ketika proses kelahiran bayi. Proses akikah. Ya. Atau nasikah ya. Rasulullah SAW sebenarnya lebih senang menamakan nasikah karena berarti ibadah. Karena akikah ini lebih dekat ke uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Tapi karena sudah kebiasaan namanya akikah, akhirnya akikah. Tapi kita harus populerkan dengan nasikah. Nasikah ini berarti ibadah. Yaitu 7 hari setelah kelahiran, maka yaitu dianjurkan untuk melakukan nasikah ini. Ya, nasikah ini apa? Di antaranya mencukur rambut, ya. Terus kemudian yaitu tahnik yaitu memberikan kurma atau apa ini kan. Lalu memberi nama, ya, memberi nama, kemudian menyembelih, ya, 1 ekor kambing kalau perempuan, terus kemudian kalau laki-laki 2 ekor kambing. Nah, ini ya namanya nasikah, tapi lebih terkenal dengan akikah. Ya, kalau memang orang tuanya mampu, maka hendaknya dia mempersiapkan untuk acara nasikah ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ya salah satu di antaranya adalah mencukur rambut, itu yang ditanyakan. Mencukur rambut ini, lalu rambut ini ditimbang nanti seberat berapa, lalu diberikan diberikan nilai perak dia. Perak karena murah dia perak itu. 1 gramnya mungkin sekarang 20.000 apa. Ya, 20.000 rupiah atau ya 20.000 rupiah. Jadi berapa gram dia beratnya? Yang 1 gram, 2 gram, ya kalau misalnya 2 gram, ya kemudian diberikan seharga perak itu, dikeluarkan ya, nilainya, kemudian diberikan kepada fuqara atau masakin. Itu aja ini ya. Ya. Dan itu mau ditanam seperti tadi keumuman yang dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala, karena ini berkenaan dengan tubuh manusia. Tubuh manusia itu adalah ya, dimuliakan, ya maka baiknya dikubur memang. Ya. Yaitu tadi rambut tadi. Allahu a'lam bishawab. Jadi nasikah tadi bukan, istilahnya kan memang tradisi yang memang sudah disyariatkan, ya, seperti ada syariatnya. Ada syariatnya. Dan bagusnya itu memang di hari ke-7 kelahiran ya. Lebih masyhurnya seperti itu. Walaupun Ibnu Qayyim ada menyebutkan di hari ke-14, di hari ke-21. Bahkan beberapa ulama seperti Imam Ahmad yaitu membolehkan, yaitu ketika ya mampu dia, ya, walaupun Imam Ahmad tetap menganjurkan ya, yaitu di hari yang ke-7, ya, di hari ke-7. Ya, nah ini
Ya. Ya. Barakallahu. Demikian jawaban dari Ustadz tadi terhadap pertanyaan saudari Salmiah. Semoga bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari saudara Mulyadi Anwar, Ustadz. Serang, Banten. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kan niat itu tidak dilafatkan. Apakah maksudnya kita berbicara dalam hati, misal berniat untuk sholat dan ibadah lainnya? Maksudnya gimana saja anak? Niat itu kan memang tidak dilafatkan. Apakah kita berbicara dalam hati, misal berniat untuk sholat atau ibadah lainnya, atau gimana saja? Baik, barakallahu fiik. Ya. Ada yang ganjil menurut anak saja. Ya, jadi niat itu ya. Jadi kembali kepada hadis Umar bin Khattab yang terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi amalan-amalan itu ya itu harus ya diniatkan seluruh amalan untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Misalnya sholat wajib ya dengan sholat sunnah itu dibedakan. Ya qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian sholat subuhnya 2 rakaat. Yang membedakan apa? Niatnya. Antum juga mengeluarkan misalnya zakat dengan sedekah beda juga. Yang membedakan apa? Niatnya. Jadi niat ini itu kata sebagian ulama Syafi'iyah, amalul qalbi muqtarinan bil fi'li. Jadi amalan hati yang disertai dengan perbuatan. Ya itu cukup ya dengan kata hati saja. Enggak usah kemudian dilafatkan. Kecuali jadi ada yang memberikan, kecuali orang tersebut ragu. Aduh saya ini ragu. Antum lafatkan enggak apa-apa. Untuk menghilangkan keraguan itu. Jadi kalau misalnya orang tuh ragu-ragu, misalnya, aduh saya nggak yakin kalau hanya ini, mungkin antum nggak apa-apa melakukan seperti itu. Ya. Biar yang lain tahu, ya, ada saksi yang melihat ya, itu saja. Ini saya mengeluarkan ini karena saya bernadar misalnya. Sebutkan nadarnya. Ya, harus dilafatkan nadarnya. Saya bernadar untuk mengundang anak yatim kalau saya mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan saya barangkali. Mungkin ada targetnya barangkali. Ya, itu memang harus dilafatkan kalau seperti ini. Ya, kalau dia memang ragu-ragu dalam hal ini. Dan itu nadar itu memang hanya sebagai penguat doa kita. Orang-orang yang sering bernadar juga nggak boleh ini dihukumi makruh maksudnya. Jadi tidak diperbolehkan sering bernadar nggak boleh. Ini menunjukkan orang ini bahil. Iya. Ya, orang ini maunya dikabulkan dulu doanya baru dia melakukan amalan itu. Iya. Pelit nih orang. Kalau enggak laku ya makelarannya enggak nyumbang-nyumbang. Kalaupun sudah laku kadang-kadang lupa itu dengan ini yang diomongkan gitu. Ada orang seperti ya Allah, anak bahilnya. Nanti Ustaz ya kalau sudah laku rumah saya baru dia saya ini. Antum tuh kerjakan dulu sebenarnya sedekahnya supaya gampang lah ini. Bukan nunggu lakunya kan itu. Insya Allah kalau antum bersedekah, insya Allah dilancarkan rezekinya. Ya orang kadang-kadang terbalik-balik ini melakukannya. Ya itu ini. Jadi kembali tadi pada pertanyaan ini, yaitu masalah niat ini. Apakah kemudian ini ya dia hanya di dalam hati saja. Insya Allah Allah Maha mendengar. Bukan hanya kata lisan kita saja. Ya kan, tapi kata hati pun Allah mengetahui ya niat itu. Nah ini teman-teman sekalian ini. Dan juga ya jangan lupa itu sering-seringnya berniat kebaikan. Ya karena dengan amalan seorang mukmin ya walaupun Tuhannya masih baru niat saja diberikan pahala. Ketika dikerjakan diberikan pahala ya berlipat dari minimal 10 sampai ya tidak terhingga 700 kali barangkali. Nah itu ini ya. Jadi tadi Ustaz menyinggung masalah misalkan ada memang orang kebiasaan ragu Ustaz ya. Tapi dalam hal ini mengucapkan niat tersebut kan tidak ada lafaz tertentu yang harus dihafalkan itu kan tidak ada. Ya anggap misalkan Ustaz anak ini misalkan saya berniat ini untuk disumbangkan gitu kan seperti itu aja Ustaz ya misalnya. Artinya kan diketahui orang sehingga dia lebih mantap lagi biasanya kan seperti itu ya. Kalau dia misalnya ragu misalnya ya maka dia boleh ucapkan misalnya urusan-urusan misalnya
ketika membayar fidyahnya orang tuanya sudah meninggal misalnya. Ustaz ini tolong saat ini fidyahnya orang tua ana yang tempoh hari ketika bulan Ramadan yang lalu punya hutang. Ya, punya hutang ada sekian hari ini saya berikan ini sejumlah uang ini untuk sekian hari dia tinggalkan misalnya. Ya, berapa itu yang penting kan satu hari memberi makan ya. Itu untuk orangnya sudah meninggal ya, karena memang mama ta'u alaihi isyam sama anhu waliyuhu ya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang meninggal lalu dia punya utang puasa, maka ya ahli warisnya mempuasakan dia. Ahli warisnya harus tahu nih berapa hari yang ditinggalkan. Kalau misalnya dia sanggup mempuasakan ahli warisnya, maka dia puasa dia. Kalau misalnya dia tidak sanggup mempuasakan ya, dia boleh bayar dengan fidyah. Mempuasakan, dia harus niatkan saya puasa untuk ayah saya. Ya, untuk ayah saya sudah meninggal karena tempoh hari dia punya hutang puasa. Atau untuk ibu saya barangkali. Ya, nah itu harus dia. Nah, kalau dia memang mau puasa, mau bayar dengan puasa, mau bayar dengan fidyah, bayar dengan fidyah. Nah itu disebutkan dia ini ya. Berarti Afwan, tadi tambahannya kan mengenai puasa. Jadi yang kalau misalkan selain puasa tidak perlu Ustaz ya, sebagai ahli warisnya itu membayarkan. Ini kan terkait dengan amal ibadah Ustaz ya. Terkait dengan amal ibadahnya, sholat kan tidak Ustaz ya. Kalau sholat tidak perlu. Tidak perlu digantikan. Selain sholat itu semuanya boleh digantikan. Jadi selain sholat, makanya sholat ini mas kalian, sakit bagaimanapun juga ya keluarga kita, dia harus menunaikan ibadah sholatnya. Antum harus bimbing di sebelahnya, karena tidak bisa kita gantikan. Tapi selain sholat, yaitu puasa, sedekah, zakat, umroh, haji, semua yang bisa digantikan. Baik, syukran Ustaz pertanyaan. Nah, atas jawabannya yang semoga saudara Mulyadi Anwar bisa menyimak tadi jawaban dari Ustaz. Terus kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Jombloan atau Jomblowati kayak Ustaz. Yang pertama ini, bolehkah berdoa agar si dia menjadi jodoh saya? Nah, ini nggak ada hubungannya dengan nadar ya Ustaz. Tetap dia hanya berdoa saja tanpa harus ada pakai nadar kayaknya Ustaz. Boleh saja kalau memang kita melihat kebaikan-kebaikan pada orang tersebut. Kita berdoa mudah-mudahan si fulan atau si fulana itu jadi jodoh saya. Ya, kita barangkali melihat kebaikannya. Tapi teman-teman sekalian, jangan terlalu memikirkan itu saja. Memikirkan dia saja. Allah asa antu hibu saya wa huwa kurhun lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi engkau itu menyukai sesuatu, dia tidak baik buatmu. Tidak baik buatmu. Kita kadang-kadang berharap, saya harus ya punya jodoh ini misalnya. Karena dia sempurna banget buat saya. Sempurna dia banget nih. Karena kita masih lihat ini ya. Wallahu a'lam. Kita masih lihat kebaikannya, belum lihat keburukannya. Ya. Maka kita jangan seperti itu ini ya. Jangan kayak ada orang Ustaz, kayak tempoh hari ada jamaah pengajian anak muda. Ini habis kuliah subuh nih. Ustaz, anak nih kayaknya boleh enggak anak nih bunuh diri. Ngapain dia bunuh diri? Ya. Ngapain ini? Karena si calon anak nih Ustaz ini. Ngapain ini? Ya. Perempuan Allah ciptakan banyak ente mau bunuh diri. Ente ini dibutakan sama ini. Hati-hati. Ya, apalagi hanya sama perempuan. Allah ciptakan lebih. Itu aja syariat aja disuruh 4 itu satu. Ya. Kita udah disuruh 4 juga susah juga mau ini. Nggak bisa ini. Nah ini. Jadi jangan sampai ini. Kalau mau anti misalnya. Ya si fulana mungkin yang bertanya ini. Karena nggak tahu nih fulana atau fulana. Fulan kayaknya, Masya Allah. Ya Allah, terlalu ini. Biasa-biasa sajalah. Kadang-kadang ya kita memang ketika ya boleh kita punya berapa pilihan berdoa.
minta kepada Allah Subhanahu mana yang lebih terbaik. Mana yang terbaik untuk kita. Dan kita boleh punya istilahnya punya penilaian ini harus yang 10 yang ini. Antum tidak tidak mencapai yang 10 tidak harus itu. Kalaupun tidak yang 9, yang 8, yang itu ya sudahlah. Ya sudahlah, jangan sampai kelewat juga. Ya, jangan sampai kelewatan juga, nunggu aja kelamaan akhirnya. Akhirnya nggak ada yang dipilih sama sekali. Nggak ada yang dipilih, pilih-pilih bekul namanya. Tahu pilih-pilih bekul. Nah, ini. Ada orang masya Allah gagah luar biasa, kerja badannya gagah, ya. Tapi nggak ada yang dipilih. Nggak ada yang sampai kapan? Nanti antum ingat nih yang jomblo-jomblo ini. Antum nanti ya ketika punya anak ya antum sudah tua. Anaknya mau ngajak main bola, nah nih. Makanya cepat menikah. Kalau misalnya sudah waktunya, jangan lewat. Ya. Umur 25 ya. Alhamdulillah dah mudah-mudahan cepatlah dapat jodoh ya. Termasuk anak nih, nasihati anak-anak nih. Karena juga dikejar-kejar juga. Ya. Jadi ya kita berupaya mencarikan. Enggak dapat yang ini semua. Yakinlah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita untuk mendapatkan barangkali yang kita kira baik, wallahu alam, takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik untuk kita. Apa yang kita lihat ini hanyalah ya fata morgana. Kelihatannya di situ indah, ternyata tidak ada apa-apanya. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta juga ya kalau Anda sebagai orang tua minta untuk anak-anak. Ya. Nah itu. Jadi siapa tadi? Egi, saudara Egi. Edi ini. Ya, Egi. Nah. Ya, Tayyib Ustaz. Nah ini disambung lagi nih Ustaz, yang sekarang dari sisi fulanah ini Ustaz. Tadi kan fulan, sekarang fulanah dari Palu. Nah gimana Ustaz ya cara melupakan orang yang sudah terlanjur cinta Ustaz? Kayaknya jadi rubrik kita ini Ustaz ya. Rubrik tentang percintaan ini Ustaz. Percintaan. Barakallahu fiki. Ya Masya Allah ini. Jadi bagaimana sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita berupaya ini dan hati-hati ya. Jadi panah-panah seperti ini nih membahayakan buat anti. Apalagi kemudian membayangkan ya padahal anti sudah berkeluarga barangkali. Allah ini hal-hal yang seperti ini ya teman-teman sekalian ini gara-gara ya apa istilahnya drakor apa namanya itu ya jadi Dracula betul nanti itu jadi drakor ya biar ya, sinetron dan lain sebagainya ini bahaya ini maka hilangkan yang seperti ini fokuslah pada ya suami ya atau pasangan hidup kita dan cintailah dan itu berdoalah jadi menjadi qurrata ayun. Jangan lupa itu makanya setiap kita sholat tuh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi untuk ya nanti barangkali sudah berkeluarga. Saya enggak tahu nih sudah berkeluarga atau enggak. Kalau misalkan dia belum berkeluarga pun lebih bagus lebih baik dia ya, itu tadi seperti tadi Ustaz nasihatnya kan ingat yang hal-hal yang buruk kan gitu Ustaz. Dari kita kan nggak tahu keburukan apa yang ada di si fulan tadi kan gitu. Nah itu mungkin itu salah satunya ingat hal-hal yang buruk mungkin itu akan bisa melupakan orang yang kita sudah terlalu cinta kan bisa jadi Ustaz. Bisa kan jadi seperti itu. Sambil tetap harus berdoa lah Ustaz ya. Mungkin insyaallah ada yang terbaik kan lupakan gitu, dia. Ya fokuslah ibadah, fokuslah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini ya mudah-mudahan kenangan-kenangan indah ya sudahlah ya tutup ya tutup kemudian kita fokus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita mengulangi wa iyadu billah ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang reuni ya nah ini hati-hati nih apa istilahnya itu ya reuni Ustaz. Iya kadang reuni bahaya kangen, itu. Ya temu kangen. Kangen Ustaz.
apa namanya itu istilahnya, naudzubillah, BLCK apa namanya istilahnya? CLBK. Ustaz. CLBK. Ya. Akibat reuni tadi Ustaz biasanya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ini. Hati-hati. Maka kita kurangi. Dan apalagi juga para suami, hati-hati betul. Lihat itu. Masa apa istri kita ini nih? Apa dia ininya? Ya kita harus juga jangan sampai kemudian gara-gara itu kemudian pecah keluarga. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya dijaga ini. Dan makanya kita juga para suami juga harus sensitif juga dalam masalah-masalah ini. Iya. Ya. Tapi Ustaz, insya Allah rasanya sudah cukup panjang lebar tadi kita membahas masalah pertanyaan-pertanyaan dari semua fans dari Bali Mengaji, baik dari ummahatnya ataupun dari ikhwan-ikhwannya Ustaz ya. Dan sebelum berakhir ini Ustaz, insya Allah ini ada gejolak rasa juga Ustaz, tapi tidak ada hubungannya dengan pertanyaan terakhir tadi Ustaz. Karena gejolak rasa ini rasa kopi Ustaz ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini dari insya Allah dari saudara-saudara kita juga kan Ustaz ya. Masya Allah. Dari Barakallah. kopi sama kami Ustaz ya. Oh. Dan rasanya coffee milk Ustaz. Tafadhol Ustaz, mungkin antum bisa menikmati kan Ustaz. Dan Boleh. bagi teman-teman semua, insya Allah ikhwan-ikhwan yang memiliki ya bidang usaha apapun yang bisa di-share, kami insya Allah di studio menerima produk antum, dan semoga dengan ya antum berpartisipasi dan juga kami menyampaikan ini kepada para pendengar semua dari fans Bali Mengaji, insya Allah semoga tergerak untuk bisa menghidupkan usaha dari teman-teman sendiri kan gitu. Barakallahu fiik. Yang penting antum berusaha, insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin insya Allah. Tayyib. Dan sebelumnya kita tutup dengan baca kafaratul majlis, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.